Kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Belait ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret lalu. Sementara untuk besaran royalti yang harus dibayarkan dalam pasal 13 ayat 3 nantinya ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait. Besaran itu nantinya disahkan oleh menteri terkait. LMKN juga menghimpun royalti dari orang yang menggunakan lagu secara komersial. Hak cipta bukan cuma soal hukum, tapi soal keadilan bagi para pencipta karya. Nah, sekarang kita bakal bahas soal hak kekayaan intelektual atau royalti. Sesuatu yang sering banget dianggap sepele, tapi sebenarnya punya dampak yang besar. Hak cipta itu hak eksklusif pencipta atas karya mereka, seperti lagu, desain, dan karya seni lain. Saya akan memaparkan mengenai royalti yang termasuk ke dalam bagian hak karya intelektual atau yang biasa kita singkat sebagai HKI. Dampaknya nggak cuma ke satu musisi. Ketika royalti nggak dibayarkan, para pencipta jadi kehilangan motivasi untuk berkarya. Jadi, industri musik pun jadi timpang. Yang diuntungkan bukan pencipta, tapi pihak yang memanfaatkan karya tanpa izin. Dan hingga akhirnya terjadilah ketidakadilan ekonomi yang dimana yang kerja keras mencipta tidak mendapatkan apa-apa. Kasus pelanggaran royalti bukanlah hal yang baru di Indonesia. Salah satu yang pernah mengalami adalah Andika Kangen Band. Jadi, beberapa waktu lalu, dia sempat menegaskan bahwa lagu-lagunya masih sering diputar di berbagai platform dengan tanpa izin, dan tentunya juga tidak mendapatkan pembayaran royalti dengan baik. Lagu-lagu yang terkenal seperti salah satunya Yolanda itu masih sering diputar di tempat-tempat umum kayak kafe dan tempat-tempat umum lainnya, tapi dia tidak mendapatkan pembayaran royalti secara yang baik. Secara hukum, pelanggaran hak cipta bisa berujung pada sengketa hukum, denda, bahkan hukuman pidana. Plagiarisme dan penggunaan tanpa izin menciptakan konflik yang panjang antara pencipta dan pengguna. Masalah ini bukan cuma urusan seniman, tapi juga perusahaan, platform digital, bahkan masyarakat umum yang sering tidak sadar bahwa mengunggah ulang lagu tanpa izin bisa termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Hak kekayaan intelektual atau HKI itu penting karena melindungi ide dan kreativitas manusia. Tanpa perlindungan ini, karya bisa diambil siapa aja tanpa penghargaan bagi penciptanya. Royalti adalah bentuk apresiasi nyata, bukan sekedar uang, tapi pengakuan bahwa sebuah karya seseorang punya nilai dan pantas untuk dihargai. Dengan sistem HKI yang kuat, industri kreatif bisa tumbuh sehat dan para pencipta bisa terus berinovasi. Kasus pelanggaran royalti itu bukan hal baru di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Andika Kangen Band. Jadi, beberapa waktu yang lalu, dia sempat menegaskan bahwa lagu-lagunya masih sering diputar di berbagai platform tanpa izin dan tentunya tanpa sepeser pun uang royalti kembali kepada pemiliknya. Nah, lagu-lagu terkenal salah satunya kayak Yolanda itu masih sering banget diputar di tempat umum seperti kafe, bahkan radio, tapi tanpa sepeser pun uang kembali kepada pemiliknya. Nah, solusi untuk masalah royalti ini sederhana, tapi perlu komitmen. Nah, yang pertama, edukasi tentang hak cipta harus diperkuat, terutama di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Yang kedua, sistem royalti harus transparan dan bisa dilacak. Yang ketiga, penegakan hukum harus tegas, tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, mari mulai dari diri kita sendiri untuk belajar menghargai karya orang lain. Karena menghormati hak cipta adalah bagian dari etika profesi. Oke, 1, 2, 3. Oh, tapi